Halo, halo, selamat pagi anak-anak Mister. Apa kabarnya? Baik semua, sehat semua. Hari ini kita belajar IPA kembali bersama Mister Addison. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang gaya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 2 dan 3 mengenai pengaruh benda terhadap gaya. Oke, sebelum mulai pelajaran ini kita berdoa dulu ya. Semoga anak-anak bisa semakin pintar dan COVID-19 tetap jadi cepat berlalu dan anak-anak kembali bersekolah seperti biasanya. Amin. Oke. Sekarang kita mulai belajarnya. Apakah anak-anak Mister masih ingat dengan pengertian gaya? Ya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Jadi gaya itu mempengaruhi suatu benda. Apa saja sih pengaruh gaya itu terhadap benda? Oke, Mister akan jelaskan. Pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5 ya. Yang pertama, pengaruh benda terhadap gaya itu adalah gaya itu bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Contoh, mendorong mobil yang mogok. Mobil mogok itu diam. Apabila kita beri gaya berupa dorongan, maka mobil mogok itu akan berubah menjadi bergerak. Ya, diam menjadi bergerak. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya, pemain bola ketika menendang bola di titik penalti ke gawang, bolanya pertamanya diam. Setelah diberi gaya berupa dorongan dengan ditendang kakinya, menendang pakai kaki, maka bolanya akan masuk ke gawang. Bolanya bergerak menuju gawang. Itu. Kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Itu kebalikannya. Ketika kiper mendapatkan bola yang bergerak, tiba-tiba ditariknya pakai tangannya, akhirnya bolanya menjadi diam. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya, mobil yang tiba-tiba direm. Maka mobil yang bergerak tiba-tiba direm, tiba-tiba dia akan menjadi diam. Karena diberi gaya pada remnya. Jadi bergerak, habis itu mobilnya menjadi diam, berhenti. Ketiga, gaya membuat benda mengalami perubahan kecepatan, bisa menjadi lebih lambat atau bisa juga menjadi lebih cepat. Contoh, mobil yang direm perlahan, mobil yang bergerak menjadi lambat, akhirnya berhenti. Kuda yang dicambuk atau dipukul, kuda yang sudah mulai lambat berjalan akan menjadi lebih kencang jika diberi dorongan berupa pukulan oleh kusirnya. Ya. Contoh yang lainnya ya, murid Mister cari sendiri ya. Mister yakin murid Mister pasti bisa. Kita lanjutkan. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat. Gaya membuat benda menjadi berubah arah. Contoh, memantulkan bola basket ke lantai di dribble gitu. Pertama arahnya ke lantai, kemudian mantul lagi ke atas. Juga mobil yang berbelok. Pertama dia lurus, tiba-tiba diputar setirnya ke kanan, maka dia belok kanan. Diputar setirnya ke kiri, dia belok kiri. Ya. Contoh yang berikutnya misalnya pemain tenis, ketika dia mendapatkan bola dari lawannya, bolanya yang ke arah dia, ketika diberi gaya dorongan, maka bolanya akan kembali ke arah lawannya. Berikut, pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat membuat bentuk benda itu berubah atau merubah bentuk benda. Contohnya apa? Bermain plastisin, mobil yang tiba-tiba kena bertabrakan, gelas yang jatuh ke lantai. Ketika bermain plastisin, kita beri dorongan, tarik plastisinnya, tekan-tekan, akhirnya dia bisa berubah bentuk. Ya. Kemudian misalnya mobil yang tiba-tiba bertabrakan, pertama mulus, tiba-tiba dia menjadi penyok. Yang berikutnya tadi contohnya gelas yang tiba-tiba jatuh.
atau kesenggol jatuh ke lantai. Gelasnya yang bagus ketika di lantai menjadi pecah. Oke. Sampai di sini dulu, Mister harapkan anak-anak Mister mengerti. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Jika ada yang belum mengerti, boleh mengirimkan pertanyaan ke WA Mister ya.